Nama saya Vera Ayu Budina dari kelas 10 OTKP 1. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang surat niaga dan kearsipan sistem wilayah. Mari simak video ini dan selamat menonton. Sebelum melakukan pengarsipan, di sini saya akan menjelaskan tentang surat niaga, karena surat yang akan saya gunakan termasuk surat niaga. Surat niaga adalah jenis surat resmi yang isinya berhubungan dengan penawaran, jual beli barang atau jasa. Dengan kata lain, surat niaga adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau badan usaha untuk mencari keuntungan dari kegiatan bisnis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis surat niaga. Pesanan biskuit, tagihan, permintaan, kemudian surat penawaran. Ini adalah contoh suratnya. Surat penawaran adalah surat yang dikirimkan oleh penjual untuk menawarkan produk ataupun jasa. Surat pesanan, ini adalah contoh suratnya. Surat pesanan adalah surat dari pembeli yang dikirimkan kepada penjual yang di dalamnya berisi pesanan untuk membeli produk ataupun jasa. Kemudian surat permintaan. Ini adalah contoh suratnya. Surat permintaan adalah surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada penjual yang di dalamnya berisi permintaan untuk penawaran barang yang dimiliki perusahaan tersebut. Di dalamnya berisikan katalog produk, harga, promo, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah surat tagihan. Ini adalah contoh suratnya. Surat tagihan adalah surat yang dibuat apabila proses jual beli bersifat utang. Surat ini dibuat oleh penjual apabila pembayaran sudah jatuh tempo. Adapun fungsi dari surat niaga sebagai alat promosi, sebagai bukti sejarah, sebagai alat pengingat, sebab surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi apabila dibutuhkan. Mungkin itu tentang surat niaga yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita akan melakukan penyimpanan arsip sistem wilayah. Setelah menerima surat satu bundel seperti ini, maka pisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Tunggu. Sebelum kalian melakukan langkah-langkah penyimpanan arsip sistem wilayah, kalian harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Maka akan saya cantumkan gambar. Surat keluar dilihat dari alamat yang ditujunya, sedangkan surat masuk dilihat dari kop suratnya. Untuk surat masuk, tanggalnya ditambah 2 atau 3 hari, atau dengan yang sudah diinstruksikan. Apabila tidak ada instruksi, maka tanggalnya ditambah 3 hari. Kalian bisa menggunakan ballpoint ataupun pensil. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita berikan kode arsip sesuai sistem. Di sini saya menggunakan sistem wilayah. Untuk melakukan pengkodean sistem wilayah, maka dilihat dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Apabila surat masuk dilihat dari kop suratnya, sedangkan surat keluar dilihat dari alamat yang ditujunya. Untuk mempermudah dalam membuat pengkodean, kita harus membuat daftar klasifikasi wilayah seperti ini. Nah, apabila tidak ada daftar klasifikasi wilayah seperti ini, maka kalian bisa dilihat dari ini provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Nah, seperti ini. Jawa Tengah kita persingkat menjadi Jateng. Titik, Jepara,
kita beri kode angka menjadi 01 dan kecamatan menjadi 10. Maka kodenya Jateng 0110. Ini sebagai contoh. Namun kode dari wilayah seharusnya surat ini adalah ini. Maka kode dari wilayah yaitu Jateng 0110. Dan kode indeksnya adalah KA. KA diambil dari 2 huruf awal perusahaan. Untuk surat masuk dilihat dari kop surat, sedangkan untuk surat keluar dilihat dari alamat yang ditujunya. Langkah selanjutnya adalah membuat buku agenda. Di sini saya menggunakan buku agenda tunggal. Format di dalam buku agenda tunggal terdiri dari nomor, tanggal, M atau K, nomor, tanggal, dari atau kepada, isi ringkas, kode arsip, keterangan. Nomor kita isi 1, 2, 3, 4 sesuai surat, tanggal, untuk surat masuk yang telah ditambahkan 2 atau 3 hari. M atau K yakni masuk atau keluar. Nomor asli surat, tanggal asli surat, dari atau kepada. Dari untuk surat masuk, kepada untuk surat keluar. Isi ringkas, dari perihal. Kode arsip, karena saya menggunakan sistem wilayah, maka kode arsipnya adalah Jateng 0010 dan seterusnya. Apabila ada yang masih belum paham tentang cara pengisiannya, maka untuk nomor kita isi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tanggal, untuk surat masuk diisi tanggal yang sudah diberi 2 atau 3 hari. Untuk nomor terdapat di sini. Untuk tanggal asli surat, dari, untuk surat masuk, kepada, untuk surat keluar. Isi ringkas terdapat di hal. Untuk kode, karena saya menggunakan kode sistem wilayah, maka kodenya Jateng 0010 yang terdapat di sini. Setelah melakukan pengisian buku agenda, maka selanjutnya kita melakukan pengisian daftar indeks arsip. Di dalam daftar indeks arsip terdapat nomor, nama, indexing order, kode. Nomor kita isi 1, 2, 3, 4 sampai jumlah surat, nama perusahaan, indexing order, nama perusahaan yang sudah diindeks, dan kode abjad dari A paling atas sampai Z paling bawah. Sebagai contoh, nama PT Asa Tanggul Jaya diindeks menjadi Asa Tanggul Jaya PT. Kemudian toko Kalibata diindeks menjadi Kalibata Toko, dan seterusnya. Tidak lupa juga, kita harus mengkode pada guide untuk pembatas surat-surat nanti pada penyimpanan arsip. Karena punya saya sudah diberi kode, maka kalian juga jangan lupa untuk diberi kode seperti ini. Dan seterusnya. Ataupun bisa juga menggunakan penanda seperti ini. Kemudian selanjutnya kita melakukan penyusunan arsip. Nah, selanjutnya kita melakukan penyusunan arsip, penyimpanan arsip sistem wilayah. Karena kita melakukan sistem wilayah, maka terdapat daftar klasifikasi dan disimpan di paling atas untuk memudahkan pencarian surat. Daftar klasifikasi wilayah. Kemudian buku agenda tunggal. Selanjutnya, daftar indeks. Kemudian daftar isi arsip. Karena kita melakukan penyimpanan arsip sistem wilayah, maka masalah utamanya adalah provinsi, yakni Jateng. Kemudian masalahnya adalah kabupaten dan diberi kode sebagai 00. Jadi Jateng 00. Kemudian submasalahnya adalah kecamatan yang diberi kode 10. Maka kode wilayahnya adalah Jateng 0010. Kemudian surat. Selanjutnya Jateng 0040. Surat. Apabila terdapat surat yang sama, maka dilihat dari
nama perusahaannya. Karena yang pertama PT Mayora, kemudian Merdeka Motor Service. Mengapa? Karena huruf A terdapat di paling atas dan E di bawah. Kemudian Jateng 0050 surat dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya tentang surat niaga dan penyimpanan arsip sistem wilayah. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan.